balik lagi sama gue Herdian Sariza aka Rez. Hari ini gue ingin melanjutkan cerita gue tentang pengalaman aneh, kejadian aneh atau paranormal experience gue selama gue di Belanda. Dan ini adalah part 2-nya. Part 1-nya kalian bisa lihat di beberapa minggu ke belakang atau di video-video bawah. Cari aja ada part 1-nya kejadian aneh yang part 1. Jujur sebenarnya di Belanda itu gue nggak sering mendapatkan kejadian aneh ya, atau tidak terlalu sering mengalami kejadian yang aneh supranatural gitu. Cuma beberapa kali aja, dan yang beberapa kalinya itu udah dibahas di yang part pertama. Jadi kalau kalian yang belum tonton dulu supaya kalian tahu juga. Untuk kalian mungkin yang tahu tahun kemarin di musim panas Juli apa Juni gitu, waktu kalau yang ngikutin vlog gue waktu di Itali, jadi oma gue ya, nenek gue itu meninggal dunia. Gue, istri gue Bre dan juga Faye, kita lagi liburan, terus ada kabar nggak enak lah, nenek gue meninggal dunia gitu ya. Gue mau balik susah karena lagi liburan kan gitu ya, maksudnya harus pulang dulu ke Belanda, terus nanti terbang lagi ke Indonesia untuk mengikuti kayak upacara pemakamannya gitu kan, susah. Jadi akhirnya gue ngobrol sama keluarga gimana harusnya enaknya gimana gitu kan. Yaudah stay aja kata keluarga, tapi kita Skype gitu ya waktu prosesi kayak pemakaman gitu, terus pengajiannya kita Skype. Gue di Itali, keluarga di Indonesia, itu kita Skype aja gitu, walaupun jauh, yang penting berdoa gitu ya, berdoa bersama-sama. Nah pas di malam kejadiannya, jadi waktu itu di Indonesia itu subuh lah, pagi gitu ya, jadi pas di Eropanya, di Italinya itu kita masih malam jam 10-an gitu lah, di Indonesianya jam 4 pagian gitu ya, setengah 4. Wah gue sedih banget pokoknya di situ, karena gue itu termasuk yang deket banget sama nenek gue gitu, deket banget sama nenek gue tuh, pokoknya gue tuh dimanja banget. Jadi waktu itu gue nggak bisa tidur, terus sama Bray juga ditemenin, Faye udah tidur, anak gue udah tidur. Terus kita tuh kayak iseng-iseng gitu, kayak kan kita nginepnya di camping ya, di percampingan. Nah kalau kalian yang pengen tahu kayak gimana tempat campingnya, itu juga ada di vlognya yang percampingan di Itali. Nah kalian tonton aja. Gue tuh kayak iseng gitu loh sama Bre itu kayak nek gitu, atau oma, nenek, kalau misalnya ada di sini gitu, misalnya di tenda ini atau di dekat kita, coba kasih tanda dong gitu, kita pengen tahu kalau nenek ada di sini atau gimana gitulah. Berharap ada kayak reaksi atau kayak interaksi gitu dari supranatural gitu, yang gue harapin sama Bre. Karena sebelumnya gue sama Bre itu pernah ngalamin bareng kejadian yang aneh juga di Indonesia. Kalau misalnya kalian pengen tahu yang kejadian di Indonesia, pokoknya ketik di komen. Itu gue alamin sama Bre langsung. Jadi waktu kita di Italia itu kayak mancing-mancing gitu kayak pengen penasaran, kayak aduh pengen nyoba gitu kali aja ada reaksi atau gimana. Bukannya gue ngarepin ada nenek gue itu gimana ya, cuman karena waktu itu gue sedih banget gitu dan nggak bisa pulang, jadinya kayak berharap kayak ayo dong gitu nek, kalau misalnya ada di sini tolong dong kasih lihat sesuatu atau gerakin sesuatu atau apapun itu gitu. Gue pengen ada reaksi atau interaksi aja gitu. Gue waktu itu karena saking sedihnya gue nggak tahu lagi mau apa gitu, jadinya kayak begitu. Dan gue sama Bre waktu itu, dan pada saat itu nggak ada apa-apa. Nah udah nggak ada apa-apa itu, gue sempat balik ke Indonesia sebenarnya tahun kemarin tuh. Setelah dari Italia itu gue sempat balik, jadi nenek gue itu meninggal sebelum gue datang pulang ke Indonesia untuk memperkenalkan si Faye, anak gue gitu. Jadi gue tuh ingin memperkenalkan si Faye ke nenek gue, karena nenek gue penasaran banget sebenarnya sama si Faye itu ya, sama anaknya atau cucu buyutnya lah gitu. pengen lihat, main gendong gitu. Tapi sayangnya emang ya takdir tidak mengizinkan gitu ya, Tuhan tidak mengizinkan. Jadinya nenek nggak bisa sempat lihat Faye, kenal Faye, cuma lihat di foto aja waktu itu. Jadi 3 mingguan sebelum gue balik ke Indonesia sama Bre, istri, dan juga atau Faye sama anak gue gitu, untuk memperkenalkan Faye. Abis dari itu ya udah gitu, waktu berlalu sampai akhirnya pokoknya sekitar Oktober November, sampai sekitar bulan-bulan itu, pada malam-malam gue lagi tidur, jam berapa ya, jam 2, setengah 2 lah. Gue tuh lagi tidur, tiba-tiba kebangun setengah 2 tuh. Pas kebangun kayak aduh, nggak tahu kenapa gue tuh langsung berpikiran kayak kangen nenek gitu, kayak aduh
kok gue kayak keinget nenek gitu. Nggak tahu kenapa tuh, tiba-tiba aja, tiba-tiba. Gue akhirnya coba untuk tidur lagi. Gue nggak tahu apakah gue itu sebenarnya udah tidur, jadinya lucid dream gitu, mimpi yang terlihat nyata, atau astral projection, dimana gue bangun dari raga gue gitu. Gue nggak tahu itu apa, tapi yang pasti gue lagi tidur itu keinget-inget nenek itu, tiba-tiba inget nenek gue. Tiba-tiba mau tidur, nggak berapa lama, gue kayak buka mata, ada nenek gue di samping gue. Itu jelas banget ada nenek gue di samping gue. Gue nggak kaget, gue nggak takut, malah gue seneng. Jadi gue malah kayak seneng gitu kayak nenek gitu. Gue tuh kayak spontan gitu. Tapi yang anehnya, kita itu bicara nggak ngomong, jadi kayak kayak dalam hati gitu loh, kayak pakai batin gitu, kayak pakai dalam hati ngobrolnya. Itu aneh banget. Gue kayak ngobrol, gue ngomong, tapi gue ngomong pakai hati gitu, dan dijawab sama nenek gue pakai gitu juga, sama kayak telepati gitu loh. Gue itu pertama kalinya itu, dan aneh banget pokoknya rasanya. Jadi gue pas mau tidur nih, gue lagi tidur gitu, terus gue tuh kayak lihat nenek kan, pas buka mata lihat nenek, sama persis di samping kasur gue gitu, lagi berdiri. Gue lagi tidur, nenek gue lagi berdiri. Gue lihat, terus nenek, terus gue mau bangun gitu kan, otomatis kan gitu, kayak refleks kayak nenek bangun gitu, nggak takut, malah takut gitu, nggak, malah lihat. Dan neneknya juga waktu itu perwujudan itu kayak nenek waktu sehat banget, waktu masih badannya berisi gemuk gitu, masih sehat lah gitu. Karena nenek kan akhir-akhir itu sebelum meninggalnya itu memang punya diabetes, jadi kurus gitu. Tapi yang waktu itu yang menunjukkan, yang datang itu waktu itu nenek yang kayak agak lebih muda lah gitu, yang lagi sehat-sehatnya gitu. Ya makanya gue kayak kaget juga, kayak ini mimpi, apa ini? Gue sadar itu kayak mimpi gitu. Kayak mimpi tapi aneh. Bre juga ada di samping gue lihat. Ada Bre lagi tidur. Gue cuman kaget kayak, nenek. Gue langsung bangun. Pas bangun, terus nenek gue bilang, kayak gitu, tangannya kayak, jangan, tidur lagi aja gitu. Sambil tidur aja. Kayak gitu, kayak mengisyaratkan kayak gitu. Dan gue pun langsung mengerti. Nggak tahu kenapa, gue pun langsung mengerti kayak, oh ya udah gue yang tadi mau duduk lagi di kasur tidur kan, mau duduk jadi balik lagi tidur, terus ngarah ke arah nenek gue tuh di samping kasur ya. Dan gue tuh ngomong kayak, nek apa kabar gitu, kayak nek apa kabar gitu. Emak sih gue manggilnya kan, Sunda ya, jadi emak gitu, emak apa kabar gitu. Terus emak tuh kayak baiknya tuh cuman gini tapi kayak cuman ngangguk-ngangguk dan kayak pakai bahasa batin gitu. Gue nggak ngerti gimana ngejelasinnya ya, aneh pokoknya. Aneh banget. Kayak bahasa batin gitu tuh, kayak baik gitu, pokoknya kayak senyum gitu. Terus gue bilang, terus yang gue langsung tanyain waktu itu adalah, nenek udah jenguk Faye, kata gue gitu. Nenek udah jenguk anak aku gitu, udah lihat Faye, malah gue bilangnya gitu, nenek udah lihat Faye. Terus senyum lagi kayak udah gitu, kayak dalam hati ya, pokoknya nggak ngerti gimana yang ngejelasinnya ya. Gue nggak ngomong, tapi gue ngutarainnya lewat hati gitu, kayak ngomong lewat hati gitu, kayak dalam hati ngomongnya kayak, nek emak udah entos ngejenguk, entos ketemu Faye, kata gue dalam bahasa Sunda gitu, udah ketemu Faye. Terus udah bilang iya, katanya udah gitu. Terus gue nanya juga kayak, ma baik-baik aja? Senyum, iya. Gue nggak yakin sih berapa menit sebenarnya, tapi yang pasti nggak lama gue merasanya, kayak bentar aja, percakapannya itu bentar aja. Terus nenek kayak ya udah ya, nenek harus pergi lagi gitu, kayak pamit lagi gitu, kayak ya udah ya Ca, sana kan dia manggilnya Ca ya ke gue tuh. Kayak ya udah Ca, nyatos satu Ca sana, ya udah Ca ya, pakai bahasa Sunda sih. Ya udah tuh ya Ca sana, mak mau pergi lagi gitu. Nah, yang anehnya udah gitu, oh ya udah tuh mak gitu, gue udah bilang gitu. Terus si nenek gue tuh ngebalik badannya,
Dan di samping kasur gue tuh ada kayak ya tembok. Jadi gue tidur nih, misalnya ini gue tidur di sini, ini tuh pintu ini lemari. Nah nenek gue tuh pergi ke arah lemari. Nah pas ngebelok gitu, udah kayak pamit ngebelok, langsung jalan lurus ke lemari dan nembus lah. nembus dan gue nggak takut, gue sama sekali nggak takut. Itu kayak nggak aneh sih, kayak gimana ya, kayak apa namanya, nggak kaget, nggak gimana, kagetnya tuh malah seneng gitu loh. Akhirnya ketemu emak lagi gitu kan. Lu kebayang gak sih, nenek kesayangan gitu, deket banget kayak ibu lagi lah. Ini yang ngurus lu juga kadang. Kalau ibu dulu waktu ada kerjaan, gue diurusnya tuh sama nenek terus, sama kakek nenek ini deket banget. Jadi gue sama nenek kakek tuh. Nah jadi pas meninggal gue nggak ada di tempat gitu loh, dan lagi jauh banget. Kalaupun gue pulang gitu, itu pas nyampe Indonesia juga ya udah dimakamin gitu nenek itu. Jadi kayak ada sesuatu yang nggak selesai gitu loh. Gue ngerasa tuh kayak aduh nggak sempet pamit gitu kan, kayak gue nggak sempet ngeliat lagi, ngedoain langsung gitu. Dan itu gue nggak tahu kenapa, kalau memang itu bener gitu kayak nenek gitu, atau korinnya, atau nggak tahu apa. Kenapa, tapi agak lama juga gitu sih. Jadi pas kejadian itu kan sekitar Juni Juli ya. Terus gue pulang dulu Agustus tuh kalau nggak salah ke Indonesia tuh sekitar Agustus waktu tahun lalu. Oktober November baru kejadian gue itu malam itu. Dan itu aneh banget sih. Gue bangun 1:30, tiba-tiba dan mau tidur, tiba-tiba keinget tidur, nenek muncul kayak gitu. Dan itu aneh sih menurut gue juga sampai sekarang masih juga kayak aduh mungkin itu cuman gue kangen nenek aja kali gitu ya. Yang anehnya itu, yang gue bikin aneh banget tuh, gue tuh lagi nggak lagi nggak mikirin nenek gitu lah, lagi nggak kayak ya udah nenek mungkin udah tenang gitu ya, udah tenang lah gitu, udah tenang gitu. Tapi di malam itu nggak tahu tiba-tiba bangun 1:30 dan langsung inget gitu, kayak langsung inget emak ya gitu lah, tiba-tiba inget emak gitu. Tidur lagi, pas tidur mata ngebuka ada di samping, makanya kagetnya tuh kaget seneng gitu, tapi nggak takut gitu, kayak emak. Makanya gue refleks tadi itu mau bangun tapi disuruh tidur lagi. Makanya di situ gue kayak mikir mungkin jangan-jangan gue itu sebenarnya mau astral projection lagi. Terus sama nenek gue disuruh kayak tidur lagi gitu, jangan mungkin bahaya atau gimana gitu, gue nggak tahu. Jadi gue disuruh tidur lagi, ngobrolnya akhirnya sambil tidur, gue aja tuh kayak sambil berbaring gitu ngobrol sama nenek. Dan itu pengalaman unik buat gue, dan gue gimana ya, seneng sih bisa ngalamin yang kayak begitu. Tapi kalau ditemuin sama yang lain gue nggak mau deh. Kalau sama nenek gitu, kakek atau keluarga deket gue, mungkin ya gue nggak masalah dan gue nggak bakal takut juga gitu. Nah setelah hari-hari itu gue jadi sempat kayak ada takut juga sih, kayak aduh gimana kalau gue tengah malam bangun lagi terus yang muncul yang lain, males banget kan. Dan jujur di Belanda itu gue jarang ada yang begitu-begitu gitu. Makanya jujur kalau mau bilang paranormal experience di Belanda itu gue nggak bakal banyak cerita gue tuh, jadi dikit aja. Paling kalau yang gue banyak alamin itu justru di Indonesia. Bahkan istri gue, dia juga sempat ngalamin kalau di Indonesia sampai dia takut. Padahal bule kan biasanya nggak takut ya sama yang begitu-gitu. Ini kejadian langsung, semuanya dia kejadian langsung, ada dia, dan itu aneh. Nah, kalau kalian penasaran sama kejadian atau cerita yang di Indonesia, kalian tulis komen makanya di bawah. Terus juga jangan lupa di like makanya, supaya nanti gue bikin lagi cerita yang di Indonesia mungkin ya. Karena kalau yang di Belanda sampai saat ini alhamdulillah sih nggak pernah ada yang aneh-aneh lagi. Dan untuk yang nanya-nanya tentang film apa yang gue nonton sampai itu terjadi kejadian aneh, di vlog kejadian aneh pertama itu, gue tetap nggak akan kasih tahu filmnya apa. Kalian tebak-tebak aja filmnya apa. Tonton aja dulu pokoknya yang kejadian aneh pertama, biar kalian tahu maksud gue tuh apa gitu ya. So I think that's a wrap for today, bros. Jangan lupa follow Instagram gue di @herdiansyah_reza supaya kalian nggak ketinggalan berita terbaru, update terbaru tentang vlog gue di YouTube ini. Karena kadang notifikasi YouTube itu
tidak menjamin kalian bisa dapat notif gitu ya. Jadi makanya follow Instagram gue ya. Dan seperti biasa juga jangan lupa di like kalau kalian suka, dan subscribe dan share juga ke teman-temannya kalau kalian suka video ini, oke? So I think that's wrap for today, bros. Thank you for watching and see you next time in the next vlog. Doei.